Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya dan kerabatnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua yang di sini telah akan mendapat syafaat beliau di yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran ayah bunda pada hari ini. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pertemuan kita pada hari ini merupakan kelanjutan dari pertemuan-pertemuan parenting sebelumnya, di mana ada beberapa topik materi yang telah kita sampaikan pada waktu sebelumnya. Apakah ayah bunda masih bisa mengingatnya? Apa saja yang telah kita pelajari sebelumnya? Bagaimana? Ada yang bisa bantu menyebutkan? Baik, ya. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu memang telah kita mempelajari masalah parenting ya, masalah parenting, masalah stunting beserta penyelesaiannya, kemudian tentang jadi benar sekali ya bunda, materi-materi kita yang telah lalu adalah diantaranya adalah masalah stunting dan penanganannya, kemudian pentingnya mengenal potensi diri, pola asuh, kemudian memahami tumbuh kembang anak usia dini. Nah, untuk materi pada hari ini adalah prinsip-prinsip pendidikan pada anak usia dini dan prinsip-prinsip bermain pada anak usia dini. Bagaimana ya bunda? Siap menerima materi? Iya, baiklah. Prinsip bermain anak usia dini. Bermain dengan memahami 6 aspek perkembangan anak usia dini 0 sampai 6 tahun. 6 prinsip bermain sambil belajar adalah: yang pertama, anak belajar secara bertahap. 2. Berpikir anak berpikir khas. Ketiga, anak belajar dengan berbagai cara. Keempat, anak mendapat pengetahuan melalui pengalaman. Yang kelima, anak belajar satu sama lain. Dan yang keenam, anak belajar melalui bermain. Next. Next. Anak belajar secara bertahap. Belajar pada anak terjadi selaras dengan tahapan usia dan terjadi sebagai satu kesatuan yang berkelanjutan secara simultan. Sebagaimana ayah bunda lihat di sana ada gambar anak yang merangkak, kemudian bisa berdiri, dan selanjutnya menjadi orang dewasa. Jadi begini ayah bunda, anak belajar sesuai dengan selaras dengan usianya. Pertama, bayi merah. Kita tahu pada saat bayi merah, anak hanya bisa melirikkan matanya ke kanan ke kiri. Kemudian beberapa bulan kemudian anak bisa miring ke kanan, miring ke kiri. Selanjutnya bisa nengkurap. Selanjutnya lagi bisa merangkak, duduk, berlari, dan pada akhirnya bisa berjalan, berlari sebagaimana orang dewasa. Next. Berpikir anak berpikir khas. Orang dewasa. Anak berpikir secara konkret, anak berpikir dari apa yang dilakukan. Anak berpikir berdasarkan imajinasinya. Jadi, ayah bunda, cara berpikir anak-anak kita yang di usia 0 sampai 6 tahun itu tidak sama dengan cara berpikir kita sebagai orang dewasa. Apa yang mereka lihat, itulah yang mereka pikirkan. Demikian juga apa yang ada di kepala mereka, itulah yang mereka simpulkan, seperti itu. Next.
berbagai cara. Anak menyerap informasi melalui pengalaman yang ditangkap atau diserap, melalui alat inderanya, baik melalui melihat, mendengar, membau, mengecap, dan meraba. Jadi ya Bunda, anak-anak belajar menambah pengetahuannya melalui melihat. Dengan melihat benda-benda, melihat objek, melihat orang-orang yang ada di sekitarnya, anak-anak menambah pengetahuan mereka. Begitu juga dengan pendengaran. Dengan mendengar nyanyian, mendengar orang mengaji, anak juga menambah pengetahuannya. Begitupun dengan mengecap, meraba, dan membau. Melalui meraba, anak tahu ada benda-benda yang kasar dan ada pula benda-benda yang halus. Next. Anak mendapat pengetahuan melalui pengalaman. Jadi ya Bunda, anak mendapatkan pengetahuan melalui pengalamannya. Anak belajar melalui berbagai pengalaman dengan objek, orang, dan kegiatan yang berada di sekitar mereka. Jadi, ayah bunda, anak-anak ayah bunda itu akan semakin pintar, akan mendapat pengetahuan yang lebih banyak jika mereka beraktivitas di lingkungannya. Dengan belajar diajak memancing, anak tahu cara menangkap ikan, bagaimana cara memegang pancing, bagaimana rasanya pada saat umpan ditarik oleh ikan, seperti itu. Dengan demikian anak-anak menambah pengetahuannya. Kemudian jika anak-anak kita ajak ke kandang hewan, ke kandang ayam, maka mereka akan langsung dapat melihat bagaimana bentuk kandang ayam, bagaimana ayam bertelur, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya, yang keempat, anak mendapat pengetahuan melalui pengalamannya. Next. Kelima, anak belajar satu sama lain. Anak-anak belajar melalui teman atau lingkungan sosialnya. Mereka melakukan belajar melalui peniruan perilaku. Jadi ayah bunda, anak-anak kita akan semakin pintar, semakin banyak pengetahuan, semakin banyak yang diketahuinya apabila mereka aktif bermain di lingkungan sosialnya, bermain bersama teman-temannya. Jadi jangan sekali-sekali ayah bunda mengurung anak di rumah atau melarang anak untuk bermain di luar, bermain dengan teman-temannya. Karena dengan bermain bersama teman itulah anak-anak dapat mencapai tingkat perkembangan usianya dengan baik. Anak-anak selain meniru teman-temannya, selain belajar melalui teman-temannya, anak-anak kita juga akan belajar melalui peniruan terhadap orang tuanya. Jadi ayah bunda sebagai orang tua yang baik, selayaknya ayah bunda memberikan contoh yang baik, perilaku yang baik, ucapan yang baik kepada anak-anak, agar anak-anak kita semua tumbuh menjadi insan, menjadi pribadi yang baik pula. Next. Yang keenam, anak belajar melalui bermain. Bermain membantu mengembangkan berbagai potensi anak. Melalui bermain, fungsi perkembangan anak menjadi optimal, baik perkembangan nilai agama dan moral, motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Yang jelas ayah bunda, dengan bermain anak-anak menggerakkan seluruh inderanya, menggerakkan tangan, kaki, melompat, meloncat, hingga fisik motoriknya berkembang dengan baik sebagaimana urutan perkembangannya. Kemudian dengan bermain juga anak melatih bahasanya, mereka saling bertanya, saling menjawab pertanyaan, saling berargumen dan lain sebagainya. Jadi bahasanya dapat berkembang. Kemudian sosial emosional, melalui bermain anak-anak biasanya membuat aturan mereka sendiri. Mereka berlatih untuk menaati aturan yang telah mereka buat sendiri. Demikian juga dengan seni. Terkadang anak-anak bermain sambil bernyanyi, sambil bersenandung, dan di situ tanpa sadar mereka juga telah mengembangkan bakat seni mereka. Next.
bunda, apa ciri-ciri bermain? Yang pertama, bermain itu atas dasar sukarela, bukan paksaan. Jadi ayah bunda, anak-anak bermain memang karena anak-anak tersebut ingin, memang karena mereka yang menginginkan, bukan atas perintah orang dewasa, bukan atas saran kita, bukan atas saran ayah ibundanya. Jadi kalau mereka ingin bermain, yang memang keinginan mereka seperti itu. Selanjutnya, selalu menyenangkan, mengasyikkan, dan menggairahkan. Tentu saja, melalui bermain, anak-anak kita akan merasa senang, merasa asik, merasa gembira. Selanjutnya, lebih mementingkan proses daripada tujuan. Tentu saja, anak bermain, dia tidak menentukan apa tujuan mereka bermain. Terkadang mereka tidak tahu apa tujuan dari mereka bermain, apa hasil yang akan mereka capai dengan permainan mereka. Tidak, mereka tidak seperti itu. Pokoknya mereka ingin bermain dan ingin bergembira, seperti itu. Selanjutnya, ciri bermain itu adalah partisipasi aktif, baik secara fisik maupun secara psikis. Jadi ya bunda, anak-anak bermain tentu saja mengaktifkan seluruh inderanya, seluruh anggota tubuhnya, juga psikis mereka. Dengan bermain, biasanya anak terhindar dari perasaan sedih, perasaan murung seperti itu, perasaan kesal. Dengan bermain, perasaan-perasaan negatif dari anak biasanya akan hilang dengan sendirinya. Selanjutnya, bebas dilakukan oleh anak, bebas berbuat aturan sendiri dan mewujudkan fantasinya. Jadi, anak-anak bermain sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Kemudian, ciri yang terakhir dari bermain adalah makna dan kesenangan bermain sepenuhnya ditentukan anak sebagai pelakunya. Jadi, apapun yang mereka inginkan, apapun yang mereka rasakan, mereka tumpahkan melalui kegiatan bermain mereka. Next. Nah, selanjutnya ya bunda, setelah tadi kita mempelajari ciri-ciri bermain anak, selanjutnya kami akan memberikan beberapa tips agar ayah bunda dapat bermain bersama anak dengan lebih bermakna seperti itu. Next. Nah, ini dia ya bunda. Ada 5 tips. Nah, ada 5 tips yang dapat ayah bunda lakukan agar ayah bunda dapat bermain bersama anak dengan lebih bermakna, dengan lebih menyenangkan.